Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami juga bersyukur Engkau senantiasa memberikan pengajaran yang benar kepada kami, untuk kami hidup saling mengasihi. Kami juga percaya kepadamu, hanya Engkau yang memberi kemampuan kepada kami untuk kami dapat mengasihi sesama kami, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang perlu dikasihi. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu ini menjadi satu firman yang hidup untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dunia ini mengajarkan jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, maka engkau juga harus membalas kejahatannya. Bahkan kejahatan yang dia perbuat hanya satu kali resikonya, engkau harus membalasnya 2-3 kali lebih hancur dari apa yang dia perbuat. Dan banyak orang melakukan hal itu. Ketika ada orang lain yang menyakiti hatinya dan dianggap musuh yang pernah menyinggung, menghancurkan dirinya, lalu dia membalas dengan kejam. Kebencian, balas dendam, dan kemarahan terus menghinggapi orang-orang yang tidak hidup dalam kasih. Bagi kita, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Justru Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 44, demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus mengajarkan ini kepada murid-murid, dan murid-murid juga harus melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini ajaran Tuhan Yesus kepada murid-murid dan semua orang yang ada pada waktu itu sedang mendengar pengajaran Yesus. Karena ini adalah salah satu pengajaran di atas bukit. Kasihilah musuhmu. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Orang yang membenci kita dan orang yang kita benci. Inilah kebenaran itu. Kita bukan hanya mengasihi musuh, tapi kita berdoa untuk musuh kita. Dan yang Yesus ajarkan ini sebenarnya adalah jalan keluar. Karena kejahatan harus dihentikan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kejahatan dilawan kejahatan, tidak akan pernah berakhir. Tetapi ketika kejahatan dilawan dengan kebaikan, maka kejahatan akan berakhir. Inilah hidup sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki prinsip hidup yang berbeda. Karena memang kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Pengajarannya, kebenarannya yang harus kita pegang. Siapapun yang menjadi musuh kita, yang kita anggap lawan kita atau musuh kita, kita harus belajar mengasihi mereka. Daud pernah punya pengalaman yang pahit dalam hidupnya. Daud dibenci oleh Saul.
Saul benci kepada Daud karena Daud selalu berhasil. Kemanapun dia berperang, Tuhan memberikan keberhasilan dan kemenangan. Sehingga cemburu dan iri hatilah Saul. Daud juga sudah dinobatkan menjadi pengganti Saul. Tetapi ketika ada kesempatan bagi Daud untuk membalas semua kejahatan Saul, Daud tidak memakai kesempatan itu untuk membalaskannya. Dia katakan Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia tetap hormat sampai akhir hidup Saul. Saul dan Yonatan mati dalam peperangan, dan Daud berduka cita atas kematian Saul dan Yonatan, sahabat-sahabat dan orang-orang yang dikasihi oleh Daud. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Daud mampu mengasihi orang yang mau membunuh dirinya. Kita bisa katakan musuh terbesar, tapi Daud mampu mengasihi. Demikianlah kita juga, kita mampu mengasihi karena kita harus berpikir bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita mampu mengasihi dan berdoa bagi musuh-musuh kita, sehingga kita tidak memiliki musuh, tapi hidup damai dan harmonis dengan banyak orang. Mari kita berdoa. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap mengasihi siapa saja orang-orang di sekeliling kami. Berikan kasih-Mu untuk mengasihi orang-orang yang membenci kami. Biarlah kasih-Mu terpancar atas hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.